Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sabar, itulah pesan Presiden Jokowi terkait suksesi pada 2024 nanti. Militansi relawan Jokowi memang sudah teruji. Dengan 2 kali sukses mengantar Jokowi memimpin negeri ini. Lalu bagaimana Presiden Jokowi mengarahkan para pendukungnya? Kehadiran Presiden dalam Rakernas kelima relawan pro Jokowi mungkin bukan agenda kerja resmi. Namun, sambutan Presiden Joko Widodo dalam Rakernas yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah akhir pekan lalu segera menjadi isu nasional. Pasalnya, Presiden berbicara mengenai suksesi pada Pilpres 2024 nanti. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Karena dinamika politik sekarang ini juga masih belum jelas. Enggak, partai apa mencalonkan siapa belum jelas. Sehingga jangan sampai keliru. Jangan sampai salah. Setuju kita sabar, setuju kita tidak tergesa-gesa dulu. Sudah 2 kali Presiden Joko Widodo menyatakan harus sabar sebelum menentukan dukungan. Dalam acara serupa Juni tahun lalu, Presiden Jokowi juga menyarankan pendukungnya untuk tidak gerusa-gerusu. Saya tahu relawan Jokowi termasuk Seknas Jokowi ini seksi. Pasti akan ditarik-tarik ke sana kemari oleh para calon yang ingin maju pada pemilihan presiden 2024. Akan menjadi rebutan banyak pihak untuk didekati. Kenapa begitu? Karena para relawan ini telah terbukti bisa mengantarkan saya menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Publik memang tengah asyik berspekulasi siapa capres yang bakal direstui Jokowi. Apalagi saat Presiden tampil bersama sejumlah politisi yang digadang-gadang untuk maju dalam Pilpres 2024 nanti. Sebutlah saat Presiden Joko Widodo meninjau proyek sirkuit Formula E bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ada yang menilai kebersamaan keduanya tidak lebih dari sekadar agenda kerja. Namun ada pula yang mengaitkan momen kebersamaan tersebut dengan agenda Pilpres 2024. Publik juga berspekulasi soal kebersamaan Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto yang makin kerap terjadi. Apalagi saat Idul Fitri hanya Prabowo yang diterima Presiden untuk bersilaturahmi dari sekian banyak menteri dan pejabat tinggi. Begitu pula ketika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tampil bersama Presiden Joko Widodo. Kebersamaan keduanya dalam agenda kerja kerap dinilai sebagai sinyal Jokowi merestui Ganjar sebagai penerusnya. Sebagai seorang negarawan, Presiden memang tidak boleh berpihak pada satu kelompok maupun golongan. Kalau Jokowi terlalu terang, dia paham betul ada dinamika politik yang harus dipertahankan, harus dijaga situasi politik. Persoalan ekonomi misalnya, kita tahu gejolak minyak goreng, kemudian BBM dan seterusnya. Kalau dikesankan Jokowi sebagai presiden terlalu sibuk mengurus urusan politik, kepentingan politik untuk menyiapkan suksesornya, ini juga merusak persepsinya sebagai presiden sedang menjabat masih cukup lama ini. Dalam sistem pemilihan langsung, penentu akhir memang suara rakyat. Namun sosok yang direstui Presiden Jokowi bakal meraup dukungan juga simpati jutaan relawan Jokowi. Nanti pada saatnya saya akan berbicara. Saya akan menyampaikan kemana kapal besar relawan Jokowi ini. Mengacu pada konstitusi, partai politik menentukan sosok yang dapat maju dalam Pilpres. Namun relawan yang terkonsolidasi dapat memiliki posisi tawar tersendiri.
Di sisi Pak Jokowinya menyiapkan kendaraan alternatif. Kalau kemudian orang yang didukung oleh Pak Jokowi tidak didukung oleh partainya, yaitu PD Perjuangan, maka Pak Jokowi saya kira juga berkepentingan untuk menyiapkan kapal alternatif untuk menuju proses kandidasi tadi. Jadi ya dua hal bisa bergandengan, berhadapan-hadapan, potensi kingmaker, queenmakernya Bu Mega dan Jokowi itu bisa bersatu untuk melihat dinamika politik, tapi bisa juga sebaliknya. Mereka berhadapan. Jadi kingmakernya sebenarnya Bu Mega atau Pak Jokowi kira-kira 2024, Mas Hanta? Dua-duanya berpotensi menjadi kingmaker. Kalau saya mengistilahkan Pak Jokowi adalah satu-satu aktor di luar ketua umum yang berpotensi menjadi kingmaker yang cukup kuat. Yang pasti, Presiden Jokowi tak ingin pesta demokrasi justru memicu disintegrasi. Saat memimpin rapat kabinet persiapan pemilu dan pilkada serentak beberapa waktu lalu, Presiden meminta kampanye politik menjauhi isu SARA. Menjelang kontestasi politik ini biasanya suhu menghangat itu biasa, tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu saya juga minta dilakukan edukasi, lakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan. Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik SARA. Saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu-pemilu sebelumnya. Kita harapkan ini tidak terjadi di 2024.